Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas diskusi kelompok Information Security Management. Perkenalkan, ini nama-nama kelompok kami. Ada saya sendiri, Dedi Saputra, NIM H11011116 Ada Mariadi H1101181005. Ada Safari H110111811007. Ada Chandrasari H1101181030 dan terakhir ada Ainun Nur Aini H1101181054. Lanjut. Pertama, apa itu ISO IEC 27002 2013. ISO IEC 27002 2013 muncul pada tahun 2005 sebagai pembaruan ke standar ISO 17799 yang awalnya bernama ISO 17799-2005. Kemudian ISO berganti nama menjadi ISO IEC 27002-2007 pada Juli tahun 2007. Ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan penamaan seri standar ISO IEC 27002 lainnya. Seri ISO IEC 27002 adalah rangkaian standar keamanan informasi umum yang berkembang. ISO 27002 adalah kode praktik teknik keamanan teknologi informasi untuk manajemen keamanan informasi, seperti pendahuluannya. ISO IEC 27002 memberi organisasi rekomendasi praktik terbaik tentang manajemen keamanan informasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mariadi. Baiklah, sebelum masuk ke apa saja yang dibahas dalam standar ISO 27002-2013, saya sedikit menjelaskan apa itu ISO. ISO yaitu kepanjangan dari The International Organization for Standardization. ISO ini adalah badan non-pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisien. ISO juga memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang dalam memenangkan persaingan pasar global, karena memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. Baik, masuk ke pembahasan apa saja yang dibahas dalam standar ISO ini. ISO 27002 tahun 2013. Next. Untuk kontrol-kontrol keamanan informasi di sini meliputi 11 area pengamanannya, yaitu yang pertama sebagai berikut. Informasi security policy atau keamanan atau kebijakan keamanan informasi, di mana untuk memberikan arahan manajemen dan dukungan untuk keamanan informasi sesuai dengan persyaratan bisnis, hukum, dan peraturan yang relevan. Ketentuan kebijakan keamanan informasi ini membahas kebutuhan untuk menentukan, menerbitkan, dan meninjau berbagai jenis kebijakan yang diperlukan untuk manajemen keamanan informasi. Selanjutnya yang kedua yaitu Organization of Information atau organisasi keamanan informasi.
Ketentuan organisasi keamanan informasi membahas kebutuhan untuk menentukan dan mengalokasikan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk menentukan dan proses aktivitas manajemen keamanan informasi, termasuk kontrol yang berkaitan dengan definisi peran dan tanggung jawab keamanan informasi, pemisahan tugas, kontak dengan pihak berwenang, kontak dengan kelompok kepentingan khusus, keamanan informasi dalam manajemen proyek, dan perangkat seluler dan teleworking. Selanjutnya yang ketiga yaitu Human Resources Security atau sumber daya manusia yang menyangkut keamanan informasi. Ketentuan atau KUSNUL keamanan sumber daya manusia membahas kontrol di sini untuk memastikan bahwa karyawan dan kontraktor dapat memahami tanggung jawab mereka dan sesuai dengan peran yang mereka pertimbangkan. Kemudian untuk memastikan bahwa karyawan dan kontraktor mengetahui dan memastikan tanggung jawab keamanan informasi mereka. Kemudian untuk melindungi kepentingan organisasi sebagaimana pemutusan hubungan kerja. Di sini untuk sumber daya manusia membahas kontrol yang diperlukan untuk proses yang berkaitan dengan perekrutan staf, pekerjaan mereka selama bekerja, dan setelah pemutusan kontrak mereka. Pertimbangan ini harus mencakup koordinasi keamanan informasi, alokasi tanggung jawab informasi, proses otorisasi untuk fasilitas pemrosesan informasi, perjanjian kerahasiaan, kontak dengan pihak berwenang, kontak dengan kelompok kepentingan khusus, kemudian tinjauan impeden atas keamanan informasi, identifikasi risiko yang berkaitan dengan pihak eksternal, dan menangani keamanan saat berurusan dengan pelanggan, serta menangani keamanan pada perjanjian kontraktor, dan juga lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Safari akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Mariadi. Untuk poin keempat yaitu ada aset manajemen, di mana aset manajemen ini berfungsi untuk mengidentifikasi aset organisasi dan menentukan tanggung jawab perlindungan yang sesuai. Yang kedua, untuk memastikan bahwa informasi yang diterima tingkat perlindungan yang sesuai dengan kepentingan bagi organisasi tersebut. Yang ketiga adalah untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah, modifikasi, penghapusan, atau penghancuran informasi yang disimpan di media. Yang kelima ada akses kontrol, yang mana berfungsi atau berguna untuk membatasi akses informasi dan fasilitas pengolahan informasi. Lalu digunakan juga untuk memastikan akses pengguna yang sah dan untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem dan layanan. Yang ketiga ada untuk membuat pengguna bertanggung jawab untuk menjaga informasi autentikasi mereka, untuk mencegah akses yang tidak sah masuk ke dalam sistem ataupun aplikasi. Lanjut. Yang keenam ada kriptografi, di mana kriptografi ini berfungsi untuk memastikan penggunaan kriptografi yang tepat dan efektif untuk melindungi kerahasiaan atau keaslian dan integritas informasi. Jadi kriptografi ini digunakan untuk sebuah sistem atau aplikasi di mana pilihan-pilihan dari kriptografi ini akan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan sistem atau aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra Sari. Persilakan Chandra Sari. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Safari. Di sini yang ketujuh ada Physical and Environmental Security atau keamanan fisik dan lingkungan. Di sini keamanan fisik dan lingkungan membahas
keamanan fisik dan lingkungan pada organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mencegah akses fisik yang tidak sah, kerusakan dan gangguan ke informasi, organisasi, dan fasilitas pemrosesan informasi. Yang kedua, untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau pencurian peralatan aset informasi perusahaan, baik itu software atau file fisik. Yang kedelapan yaitu operation security atau keamanan operasi. Di sini keamanan operasi memastikan bahwa fasilitas pemrosesan informasi berjalan aman. Kemudian yang kedua untuk merekam peristiwa dan menghasilkan bukti. Yang ketiga untuk memastikan integritas sistem operasional. Yang keempat untuk mencegah eksploitasi kerentanan teknis. Dan yang terakhir untuk meminimalkan dampak kegiatan audit pada sistem operasional. Lanjut. Lanjut, Ainun. Yang ke-9 yaitu communication security atau keamanan komunikasi. Jadi keamanan komunikasi di sini menekankan pada cara perusahaan untuk melindungi informasi dalam jaringan. Yang pertama yaitu menjamin perlindungan informasi dalam jaringan dan fasilitas pemrosesan informasi pendukungnya. Yang kedua, untuk menjaga keamanan informasi yang ditransfer dalam organisasi dan dengan entitas eksternal. Yang ke-10 yaitu System Acquisition, Development, and Maintenance atau akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Jadi bagian ini memastikan bahwa keamanan informasi menjadi bagian terpusat dan terpenting dari perusahaan. Jadi, untuk memastikan bahwa keamanan informasi dirancang dan diimplementasikan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Dan untuk memastikan perlindungan data yang digunakan untuk pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ainun. Ya, selanjutnya ada poin ke-11 itu ada supplier relationship itu atau hubungan pemasok. Pada poin ini berfungsi untuk memastikan perlindungan aset organisasi yang dapat diakses oleh pemasok, mempertahankan tingkat keamanan informasi dan pemberian layanan yang disepakati sejalan dengan perjanjian pemasok. Selanjutnya, poin 12 yaitu Information Security Incident Management atau manajemen insiden keamanan informasi yang berfungsi untuk memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif untuk pengelolaan insiden keamanan informasi termasuk komunikasi tentang kejadian dan kelemahan keamanan. Selanjutnya, poin 13 yaitu Information Security Aspect of Business Continuity Management atau aspek keamanan informasi dari Business Continuity Management yang berfungsi untuk memastikan ketersediaan fasilitas pengelolaan informasi dan kontinuitas keamanan informasi ini harus ditanamkan dalam sistem manajemen keberlangsungan bisnis organisasi. Yang terakhir ada compliance atau kepatuhan. Pada poin ini berfungsi untuk menghindari pelanggaran kewajiban hukum, undang-undang, peraturan, atau kontrak yang terkait dengan keamanan informasi dan persyaratan keamanan apapun.
Ya, mungkin sampai di sini presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.